Naturalisasinya untuk timnas Indonesia diserahkan DPR. Ini reaksi Shane Petenama. Shane Petenama buka suara terkait disahkannya naturalisasi untuk timnas Indonesia oleh Komisi 10 DPR. Komisi 10 DPR baru saja menggelar rapat kerja dengan Menpora Zainuddin Amali pada Selasa 8 November 2022. Selain itu, hadir pula Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Mimpi saya besar, saya sangat ingin membela timnas Indonesia dan juara bersama, ujar Shane Petenama dinukil dari laman PSSI. Saya berharap proses naturalisasi ini bisa berjalan dengan lancar, sambung pemain Viking FK di kasta teratas Liga Norwegia tersebut. Raker Komisi 10 DPR bersama Zainuddin Amali dan Iryawan dipimpin oleh Hatifah Syaifuddin yang digelar di Gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Selasa 8 November 2022 pagi. Memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Shane Elian J. Petenama, terang Hatifah. Dengan catatan bahwa penerapan kewarganegaraan RI diterapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, imbu Hatifah. Selanjutnya, proses naturalisasi Shane Petenama akan dibahas oleh Komisi 3 DPR pada Rabu 9 November 2022 pagi. Komisi 3 DPR bakal melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali untuk menentukan nasib bek berusia 24 tahun itu. Pada 9 November 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat, pembahasan permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Shane Elian J. Petenama. Tulis agenda DPR di situs DPR. Pemain yang dinaturalisasi bukan cuma Shane Petenama, PSSI juga mengajukan naturalisasi terhadap Sandy Walsh dan Jordi Amat. Naturalisasi mereka kini tinggal menunggu dua langkah saja. Yang pertama, keputusan Presiden dan kemudian pengambilan sumpah kewarganegaraan. Perwakilan PSSI yang mengurus pemain naturalisasi, Hamdan Hamidan, mengungkapkan alur yang harus dilalui Shane Petenama sebelum membela timnas Indonesia. Selain naturalisasi, secara hukum Indonesia, PSSI juga memproses administrasi alih status dan perpindahan asosiasi Shane Petenama dari Belanda ke FIFA. Setelah DPR lalu dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara, kemudian ke Presiden Jokowi, memang alurnya panjang, imbu Hamdan Hamidan. Darah Indonesia Shane Petenama mengalir dari ayahnya. Sang ayah disebut lahir di Semarang, Jawa Tengah. Shane Petenama telah bermain untuk Viking FK sejak 2021. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap kiri ini mencatatkan 54 penampilan. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Antalyaspor U20, epic comeback Garuda Nusantara menang 3-2. Timnas Indonesia U20 tampil luar biasa saat sukses mengalahkan klub muda Turki Antalyaspor U20 di laga uji coba yang berlangsung pada Selasa 8 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Bermain Limak Arsedia Antalya Football Center Antalya, Turki, Garuda Nusantara menang 3-2 setelah melakukan comeback yang luar biasa. Dalam kemenangan 3-2 itu, Timnas Indonesia U20 tertinggal dua kali, yakni saat 0-1 dan 1-2. Namun, dua gol balasan mampu tercipta hingga akhirnya pasukan Sintayong menang 3-2 di laga uji coba kelima yang dilakukan selama pemusatan latihan di Turki tersebut. Sejak babak pertama dimulai, pasukan Timnas Indonesia U20 langsung gesit memainkan bola di tengah lapangan. Marcelino Ferdinand dan kolega pun menerapkan tekanan yang ketat terhadap para pemain Antalyaspor U20. Namun, para pemain Antalyaspor masih bisa meredam serangan Garuda Nusantara. Sebaliknya, mereka juga tak mau kalah. Tim tuan rumah kerap merepotkan barisan pertahanan skuad Garuda Nusantara. Beruntungnya, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan masih bisa menjaga area pertahanannya dari serangan lawan. Hingga beberapa menit kemudian di pertandingan babak pertama, belum ada gol yang tercipta.
Padahal kedua tim sama-sama memiliki peluang. Akan tetapi mereka masih kesulitan menembus jala gawang lawan masing-masing. Kali ini Antalyaspor sukses menjebol gawang timnas Indonesia U20. Salah satu pemain mereka menunjukkan kualitasnya sekaligus membawa timnya unggul 1-0 atas Garuda Nusantara. Selepas kebobolan, para pemain timnas Indonesia U20 langsung menampilkan permainan agresifnya. Sejumlah peluang pun mereka dapatkan. Sayangnya, Dewi Fortuna belum memihak kepada tim besutan Sintayong. Alhasil, Indonesia tertinggal 0-1 dari Antalyaspor di babak pertama. Di awal-awal babak kedua, timnas Indonesia U20 langsung tancap gas melancarkan serangan. Beruntungnya mereka mendapat hadiah penalti. Marcelino Ferdinand pun dengan tenang menjadi eksekutor sukses menjebol gawang Antalyaspor. Papan skor berubah menjadi 1-1 untuk kedua tim. Selepas kecolongan, Antalyaspor gencar melancarkan serangan ke barisan pertahanan timnas Indonesia U20. Mereka pun memaksa para pemain Garuda Nusantara berusaha keras mengamankan gawangnya. Beruntungnya, skuad timnas Indonesia U20 masih solid dalam menghadang serangan lawan. Sebaliknya, Indonesia memanfaatkan serangan balik. Namun upaya mereka kandas di tengah jalan usai digagalkan pemain Antalyaspor hingga menit ke-52. Nasib sial justru harus menimpa timnas Indonesia U20. Tepat di menit 54, salah satu pemain Indonesia dianggap telah melakukan handball di dalam kotak penalti. Antalyaspor pun sukses mengeksekusi tendangan penalti dengan mulus. Skor berubah menjadi 2-1 untuk Antalyaspor. Berkat kerja kerasnya, timnas Indonesia U20 kembali berhasil menyamakan kedudukan di menit 65. Kali ini gol dicetak oleh salah satu pemain Garuda Nusantara lewat open play. Skor pun kembali imbang 2-2. Timnas Indonesia U20 kali ini berbalik unggul di menit ke-88. Adalah Ronaldo Kate yang sukses membawa Garuda Nusantara unggul 3-2. Setelah itu tak ada gol tambahan lagi. Indonesia pun menang dengan skor 3-2. Timnas Indonesia bisa main di GBK saat Piala AFF 2022. Direktur Utama Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno, Rahmadi Afif Kusumo menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa digunakan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Hal tersebut disampaikan Rahmadi dalam jumpa pers di GBK pada Selasa 8 November. Ia pun telah menyampaikan hal tersebut ke PSSI. Rencananya PSSI akan bertemu dengan PPK GBK membahas hal tersebut dalam waktu dekat. Insya Allah GBK bisa digunakan untuk Piala AFF 2023. Barusan kami kontak dengan PSSI, Sekjen Yunus Nusi dan PSSI menyambut dengan baik. Nanti mereka akan ke sini, kata Rahmadi. AFF juga nanti akan mengecek langsung ke sini karena mereka memiliki standar mirip-mirip dengan FIFA. Jadi nanti kalau fix, kita bisa laksanakan pertandingan kandang di Piala AFF di sini. Ucapnya menambahkan. Mengenai aturan stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20 2023, tak boleh digunakan selama 6 bulan sebelum pelaksanaan, akan dikomunikasikan. Dalam hal ini, PPK GBK akan bertemu dengan Kemenpora. Menurut Rahmadi, tak ada aturan baku yang menyatakan bahwa GBK tak boleh digunakan sebelum Piala Dunia U20 2023. Yang ada adalah perbaikan harus dilakukan sesuai keinginan FIFA sebelum kejuaraan. Kami jawab, dari tata kelola kenegaraan, jika direnovasi oleh PUPR, ada birokrasi yang harus dilalui, berita acara, kepastian anggaran hasil proyek renovasi tersebut. Makanya saya mendukung stadion lain harus terbaik atau optimal, kata Rahmadi. Mungkin 6 bulan pasca renovasi tersebut memang waktu yang diperlukan, tapi kami di GBK sudah curi start duluan. Piala Dunia U20 ini kan harusnya 2021. Jadi kami sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk merapikan rumputnya, untuk drainase kualitas rumputnya kami tingkatkan. Rahmadi mengatakan GBK telah memenuhi standar FIFA. Hanya beberapa hal minor yang perlu diperbaiki. Ia mengkonfirmasi bahwa proses perbaikan stadion termasuk peremajaan rumput lapangan sudah mencapai 98%.
Adapun Piala AFF 2022 akan berlangsung mulai 20 Desember. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam atau Timur Leste. Tim Garuda akan memulai laga dengan lawan Kamboja pada 23 Desember.